Ketemu lagi di Bukan Pat. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah demam batu akik. Demam batu emeng-emeng. Soal batu dulu waktu saya masih menyintai dan menyukai batu, mau batu apa aja saya punya. Dari namanya Kalimaya, Kali Jodoh itu. Tadi nama batu apa? Kalimaya. Terus? Kali Jodoh. Satu lagi. Apa? Kali aja lu stres. Selama 4 mata bukan ini yang paling lucu nih. Pep, ini jujur, lu makin kesini makin lucu aja, Pep. Gue juga jujur, Mas. Kan kita berdua di Bukan Mata berdua aja deh, Pep ya. Ya, ngomong-ngomong Pep, ngomong-ngomong ini ada di luar konten ini ya, apa tema ya. Iya. Itu backing vokalnya siapa itu yang ngomong? Itu apa yang dulu itu? Yang mana? Yang dulu pernah itu beda apa gimana? Apa? Yang itu, Mas. Agak mending. Maksudnya yang ini? Ah? Yang ini maksudnya? Maaf Mas Pram, saya nggak nanya tikus got ya. Gimana? Kenapa? Kalau soal batu gimana? Ngomong mengenai batu akik. Lu sekarang gila batu ya, Pep. Ini mantep-mantep. Ini kalau boleh tahu dari mana aja kalau boleh gua nanya nih. Ini dari tadi gua pakai, Mas. Kalau ini namanya batu mata. Oh. Kenapa dinamakan batu mata? Nama panjangnya? Iya. Mata lu soek. Udah berani dia. Udah berani. yang itu. Nah, kalau ini batunya kinyang air. Kinyang itu Kembung. ada. Kembung. Oh, batu kembung itu jadi kalau kamu kekurangan air itu kamu oles-olesin di perut itu udah ada airnya sendiri. Bisa, kinyang air. Jadi kalau misalnya pasti kembung mulu. Oh. Nah, kalau ini batunya ini belagu banget. Oh, lo kok bisa batu belagu? Namanya combong. Sombong itu namanya. Tapi bagus. Menurut saya batu itu dia punya energi dan punya gratifikasi. Iya. Antara planet bumi dengan matahari makanya dia tidak berbenturan karena mereka punya gratifikasi dan tiap di planet itu mempunyai batu, makanya batu itu punya energi. Jadi makanya kalau orang pas kimistis senyawa dengan batu yang dipakai dia punya nambah energi lah. Betul. Betul. Pemirsa belum? Oh, ngomongin. Mau kemana lo? Dari mana batu itu? Gue bilang tadi, Mas, bahwa Indonesia itu kaya dengan segalanya. Pastinya. Apa yang kita nggak punya coba? Betul. Dari mulai hasil alam, Ya. kekayaan alam, Betul. kekayaan budaya. Ya, betul. Pokoknya kita semuanya kaya raya sampai ke batu ini. Ya. Ini kalau boleh tahu maaf ini batu ini punya siapa nih? Ini kayak punyaan ini Presiden Syria ini. Ini sebetulnya punya gua, Mas. Oh. Gua nggak mau sombong ya. Iya. Satu batu ini Iya. ibaratnya bisa untuk beli tanah 3 hektar. Mahal banget. Satu batu ini. Ini kalau Kebayang. merah ini dicemplungin di air putih salam. Ada sosok makhluk uka-uka datang. Malam, Mas Tukul ya. Iya, Mas Toro. Ini Mas Pepi kan? Bukan, ini masa bodoh ini. Pepi ya. Enggak, saya di belakang itu tadi di tempat pick up saya hitung batu saya cincin. Jumlahnya dari rumah tuh ada 50 berapa lah. Terus tiba-tiba sampai sini kok ada kayak kurang 5 atau kurang berapa gitu.
Waktu naruh tempat batunya di mana? Di tempat batu itu saya orang sebar. Nemuin Mas Toro nggak di situ? Nggak ada orang lain selain ini Pepi kan? Iya, Pepi. Ya ini orangnya. Hilang. Cerita apa tadi tentang ini? Dia katanya punya batu 3, baru 3, tapi yang 6 itu yang 3 itu masih disimpan. Betul. Kagak om, cuma 3. Kreatif lo, beneran di 3 lo. Kok jadi 3 itu katanya punya dia. Betul. Dan dia bilangnya harganya aja bisa untuk membeli tanah 3 hektar di daerah. Betul. Betul. Saking bangganya om dengan batu-batu Indonesia om pasti mahal. Kenapa? Tapi asal Mas Tukul tahu, bangga boleh bangga. Iya. Tapi ini batu sebetulnya cuma saya pinjemin sebentar. Ini lu ngaku-ngaku. Batu pinjaman aja lu bangga-banggakan. Lu mending punya sendiri tapi bener-bener milik kamu daripada punya banyak, punya uang triliunan tapi milik orang lain. Sebentar pamer doang. Nah, sebentar pamer, tapi kan kamu udah menyombongkan diri seolah-olah ini punyamu. Berarti ini batu combong. Combong kayak lu tuh combong. Balik. Balik nggak sembarangan. Terima kasih Mas. Ya. Mas Toro sudah menyadarkan teman saya. Kebiasaan dia punya penyakit namanya klepto. Lupa. Suka ngambil milik-milik orang. Padahal dia sendiri mungkin punya. Klepto Iya. tuh biasanya gitu. Punya, tapi biar naruhnya punya- di jari satu bukan jari yang di sini yang ditaruh. Pemirsa, Om Toro Margen ini kabarnya mengoleksi batu akik hingga 50 buah. Tar dulu, ini ada kesalahan. Mengoleksi bukan hanya batu akik, tapi sama tangan-tangannya sekalian. Ini ngoleksi batu apa ngoleksi buah? Ya, batu. Kok ada buahnya? Sementara Iya, ini 50. 50 sementara. Nanti kalau dipanggil 4 mata lagi mungkin udah bertambah. Pasti dipanggil Bertambah pasti. lagi. Ya, seperti apa batu akik yang dikoleksi oleh Om Toro Margen ini? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak. Sebenarnya atas ini pocongnya diikat, kain kafan diikat, terus bawahnya ini 2 mata ini. Ya, ya. Bawahnya 2 mata, tapi Muka gitu ya, Om, ya? Ya, mukanya. Tapi dari mulut ke bawah Dari mulut ke bawah. itu ketutup kan. Sini boleh saya ini Ya, Om, ya. enggak. Wah, ngeri. Ada ikatan tuh di atas putih, terus ada matanya. Jika kau terus menjaga Oke, masih di Bukan Pak. Kembali ke Selamat malam untuk Om Toro Margen. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat jasmani rohani. Luar biasa, luar dalamnya sehat. Ya. Saya sangat setuju. Luarnya sehat tapi dalamnya nggak sehat. Akhlaknya, attitude-nya, sumber dalamnya manusianya. Ini benar-benar punya playboard jam terbang yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu senyawa Amin. optimisnya. Amin. Berbicara tentang demam batu akik. Ya. Ya. Bener nggak nih Om, koleksi batu akiknya ada 50 buah. Jenis apa saja boleh dikasih lihat monggo. Ini Mas Tukul, kebetulan ada tempatnya. Itu tadi saya kantongin dari rumah. Tapi ini sudah digelar di sini, plus yang saya pakai. Luar biasa, menghargai banget dikasih tempat yang lebih ibaratnya tuh humanisasi, memanusiakan manusia. Ini mengakikkan akik. Ini batu permata ini termasuk, makanya dikasih tempat enggak. Seperti teman saya dikasih kaleng. Kalengnya bekas kaleng yang enggak jelas itu, kaleng bekas untuk ngemisnya dia itu sudah yang menghargai. Ini coba dikasih. Luar biasa sekali ini ya. Ya. Paling yang disayangi, paling selalu dipakai yang mana nih biasanya? Bisa dikasih lihat? Saya justru sehari-hari itu jarang pakai, Mas Iya, Tukul. iya, iya. Saya ini keperluannya hanya untuk properti ketika saya memerankan satu karakter apa gitu. Subhanallah, disituasionalkan, Iya, disituasikan. disesuaikan.
misalnya jadi jawara, rentenir, juru tagih, ya saya pakai yang ini yang besar ini. Punya kewibawaan. Ya. Nggak sembarangan. Mirip punyamu yang palsu itu loh. Yang dibawa. Ini punya mirip Om Toro tapi palsu. Di baterai ini baterainya mantul malah. Untuk ya tokoh-tokoh orang kaya ya seperti ini, kaya. misalnya Cocok seperti orang itu. Jadi dipakai untuk kepentingan properti di dalam profesi saya sebagai seorang aktor. Subhanallah. Maaf, Seperti itu. potong maaf. Ini Ya. yang batu combong tadi ya? Combong ya? Ya, Oh, yang ini Mas batu combong Mas nih. Itu kegunaannya, manfaatnya apa kalau boleh tahu? soal batu sendiri buat saya itu hiasan. Jadi hiasan jari, kalau di sini hiasan leher, kemudian sebagai simbol gitu. Sebagai misalnya saya kemana-mana 1 tahun pakai ini, orang jadi ingat kalau ketemu Pak Om Toro Margen itu batunya itu simbolnya itu ada ininya, seperti itu aja. Untuk ciri Jadi, khas ciri aja, ciri. Nah masalah combong itu nggak ada kegunaannya buat saya sih. Tetapi itu adalah batu dari fosil kayu. Artinya kan ada batu mulia, batu akik itu. Kemudian ada fosil, boleh dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon, segala membatu jadinya. Om Toro ini kayaknya ada sesuatu tapi masih disembunyikan. Tapi dia lebih enak membuat orang tuh tidak terlalu syirik dengan hal seperti Ya itu. betul. Karena kepercayaan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Iya, amin. Karena untuk menghindari jangan sampai Iya, menjurus ke arah syirik. Iya. Karena batu sendiri dalam, ya misalnya bicara Al-Quran. Maaf kok melihatnya kok sampai. Tapi maaf kalau duit dari jauh kok bisa kelihatan itu kalau itu. Itu tergantung gaya masing-masing. Kadang-kadang ada yang melihat begini, ada yang melihat begini, Mas. Itu tergantung masing-masing ini gaya. Itu kamu lihat gitu tuh apa ini? Ada isinya apa? Ini kadang-kadang kalau kita berimajinasi nih, Mas, dalam bahasa sok tahu saya nih ya. dari dulu emang lu sok tahu. Ini kalau kayak gini, ini kan termasuk kayak motif ya, Om ya. Ya, motif. Kadang-kadang ada yang seperti misalnya ini kayak motif Ini apa nih, Om? kebetulan yang diambil kayak motifnya, jadi saya suka ngobrol-ngobrol. Ini sebetulnya Hati ya, kayak pocong. Hah? Jadi ada gambar pocong. Wah, ya, baterainya Pocong. gimana? Nyalain baterainya, ada korek nggak? Pocong. Ada nggak pocong? belum. Oh, ini, Om. Katrok kamu. Nih Mas. Jadi kalau dilihat paling ujung sana atas tuh kayaknya pocong yang dikit ini matanya 2. Saya merinding langsung Itu nih. kan, cuma mulutnya ketutup. Ya, saya merinding langsung Om Toro. Seperti itu. Dari Tapi- dulu gua deket-deket lu merinding. Tapi ini kan sebuah imajinasi mindset kita aja Iya. untuk mengartikan sebuah batu yang gambarnya seperti apa gitu aja. Tidak harus dipercaya terus langsung pocong sebagainya dan lain sebagainya. Tapi gantengnya nggak hilang-hilang. Kembali ke leg untuk Mas Toro lagi. Ya. Boleh sekali lagi ditunjukkan ke kamera sewaktu menyenter batu yang tadi ada matanya nih, monggo. Mana Mas? Hehehe. Yang mana tadi Mas? Ini ya. Oh iya. Ada matanya tadi ada. Ini Mas Tukul aja. Jadi ini kalau Arah melihatnya, kamera mungkin, Om. iya boleh. Yang sana, Mau di close up? mau di close up, Samperin. Nah, ini datang tuh satu orang. datang, Ini dang ding dang. Nah, pemirsa, silakan. bukan mata yang saya sayang dan saya cintai dimanapun Anda berada. Ini sekarang energi yang dilihat oleh baterai, oleh batu yang ada di sini. Ini gambarnya seperti apa tadi? Gambarnya atas ini pocongnya diikat, kain kafan diikat, terus bawahnya ini 2 mata ini. Iya, iya. Bawahnya 2 mata, tapi Muka gitu ya, Om ya? Iya, mukanya. Tapi dari mulut ke bawah Dari mulut ke bawah. itu ketutup kan? Sini boleh saya ini Ya, Om ya. monggo. Wah, ngeri. Nah, ada ikatan tuh di atas putih, terus ada matanya. Coba, maaf, kalau batumu coba buka itu. Ada apa, Mas? Ini, maaf, Kagak usah deket-deket, sono aja. kayaknya di sini banyak kotorannya. Ini harus Coba pinjam, Mas. Coba kamera dekat sini, kamera.
Nah, mau jatuh kan? Sini coba. Coba nganga, Mas. Nah, kelihat giginya kan? Ada motif apa nih? Bu, ada pasar malam di dalamnya. Balik galak. Ini demen sekali ngomong soal batu. Tema ini kebetulan teman-teman saya coba. Wah, ya ini tumben lu punya lu mana? Ini wah payah lu. Lu sakitnya ngada-ngada aja. Jadi ini Mas Teguh. Nggih, Mas Toro. Jadi tadi itu kan kita lihat artinya dari baterai kecil gini, dikasih cahaya kemudian kamera masuk. Sebetulnya kalau dilihat dari mikroskop, dengan diperbesar 10.000 kali, maka sebetulnya kayak kita melihat alam semesta tadi. Subhanallah. Di dalamnya itu batu-batu itu seperti itu. Balik galak. Dari sekian banyak batu yang dimiliki nih Mas Toro, Ya. ada yang susah nggak cara mendapatkannya? Kalau ada yang mana dan boleh didiri dan pernah ngalami mimpi atau gerakan-gerakan yang ada di batu itu lah, monggo. Ya, saya mendapatkannya itu, saya melihat misalnya di sebuah toko batu gitu, dimanapun di emperan, di toko, saya lihat kalau menurut saya bagus, indah ya. Uang saya mencukupi, harganya saya beli. Dari mana ngelihat itu indah dan ya dari penampilannya saja, misalnya seperti ini, warnanya merah, terus ada kayak berlian-berlian. enggak dari Mas Toro kalau punya itu tadi daya tarik itu ya itu dari keindahannya aja, keindahannya tidak terlepas dari yang lain. Tetapi kebanyakan justru kalau saya ketemu di syuting atau lagi di mana, dikasih bukan saya membeli gitu. Diberi gitu, diberi. Oh nanti pakai buat gini. Ya saya terima karena dikasih. Biasanya bentuknya masih batu, baru kita kasih ring aja. Seperti itu, Mas Toro. Kembali. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah seorang pria yang sudah 350 tahun. Lama amat. 35 tahun berjualan batu akik. Karena nggak ada kerjaan lain dan nggak ada yang percaya sama dia. Ya sama kamu, aku sama kamu tuh ya juga belum percaya. Kamu bisa percaya dari mana? Wong bentuknya songong-songong kayak gitu. Dan tidak pernah sekalipun beralih profesi. Itu menurut Primbon itu mungkin hari lahirnya senyawa dengan dagangannya itu. Makanya Pepi itu kalau dia memang hari lebur, dia memang nggak pantas hidup di darat ya. Pantas nih, Di. Nah, kenapa? Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Pemirsa, belakangan ini Indonesia sedang dihebohkan dengan fenomena batu-batu permata. Dari Aceh hingga Papua, pesona batu ini seolah-olah mampu menyihir semua kalangan. Seperti di Aceh, penemuan batu giok seberat 20 ton menjadi trending topik di berbagai media karena harganya yang diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Sedangkan di Papua terdapat batu skilop yang sangat langka di pasaran dengan kisaran harga mencapai 15 juta rupiah. Di Jakarta, Pasar Rawabening atau biasa disebut Jakarta Game Center adalah pusat penjualan batu permata terbesar di Asia. Pasar ini telah dikenal sejak tahun 1980-an. Ratusan kios sudah mengisi pasar yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur ini. Salah satunya adalah Ihsan. Penjual batu permata ini mengaku sudah menempati salah satu lapak di JKC sejak tahun 1985. Berbagai jenis batu permata dijualnya, seperti batu akik Garuk, Bacan, Aceh, Kalimaya, hingga batu safir, rubi, dan jamrud. Tak heran pembelinya berasal dari berbagai kalangan, dari mulai kalangan menengah hingga para pejabat. Kisaran harga yang ditawarkan pun beragam, dimulai dari Rp50.000 sampai Rp15 juta. Seperti apa pengalaman pria yang sudah menjual batu permata selama 35 tahun ini? Pengalaman dan tips bagaimana membedakan batu permata asli atau palsu akan beliau ceritakan. Penasaran? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata.
biasa sekali. Luar biasa. Excellent, excellent. Amazing. Langsung aja kita sambut Bapak Iksan. Luar biasa sekali. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Bapak Iksan. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya ini? Maaf, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa hadir di Bukan Empat Mata. Karena kan di Bukan Empat Mata ini acara yang prestis, yang punya kelas tersendiri. Dan alhamdulillah Pak Iksan bisa hadir di sini sama Mas Toro. Itu akan mendongkrak rating dan sharing. Untuk Pak Iksan ini. Jadi apa benar Bapak Iksan ini sudah menjual batu akik selama 35 tahun dan tidak pernah beralih profesi lain? Memang apa pesona batu akik yang membuat Pak Iksan tidak bisa berpaling nih, Monggo? Iya betul, saya udah 30 tahun di sana. Dari mulai pasar Bening masih di depan sampai sekarang ini. Iya, terus ya kalau batu akik itu ada ini sih, ada apa, ada tersendiri gitu. Kita tahu tuh seneng aja ngeliat. Jadi kerja aja dulu, pernah kerja langsung berhenti gitu, senang aja mau batu sampai sekarang kayak gitu. Kerja pernah berhenti ya? Iya. Ketahuan karena majikannya itu. udah senang, udah hobi gitu mau batu, udah senang, udah mendarah daging gitu. Suzon mulu nih orang nih. Ya, makan makanan yang unik. Pak Iksan sebentar, Pak. Ya, enggak. Boleh dong Pak diperlihatkan jenis batu akik apa saja yang Bapak jual, dan batu akik termahal yang pernah dijual itu kisaran berapa harganya? Monggo. Waduh, keren banget. Belum dibuka. Belum dibuka aja udah keren. Wow. Diginiin aja Mas, dibalikin. Wow, itu yang warna Ini modalnya baterai kayak tukang hansip ya. ini batu Garut Mas. Ini batu Garut. Ini bacan. Yang kristalnya tuh, clarity-nya Hampir sama. beda. Clarity bagus. Wush. Iya. Tembus ya. Iya. Ini Marmer bacan Doko. Bacaan apa? Doko. Apa langsung ya? Iya. Yang paling mahal yang Ya ini mahal semua sih, lumayan harganya ini. kisarannya berapa? Ini mintanya 15 juta ini. 15 Iya, juta? iya yang ini. Gajimu 2 tahun. Yang Garut ini malah minta 20. Wih, lebih mahal Garut. Lebih mahal gak? Iya, kan ada yang mahalnya, lebih mahal bacan ada juga. Mesa ini kebetulan 20 aja. juta. Lagi. Ada Garut ya. Iya. Kalau yang itu Bacan. 15 juta bacan. 15. Kenapa bisa sampai mahal itu? Gimana nih? Ya, Kok itu. bisa sampai mahal ini? Bang? Ini kan orang sampai beli tuh. Dia kasihan berubah dan- sih kalau bacan dia. Hah? Kalau bacan berubah. Maksudnya bisa berubah macan atau Berubah jadi bagus, dipakai makin bagus dia. bagus orangnya atau kena suhu badan kita, kena keringat makin wah, bagus. cocok lagi. Iya. Bayarin. Ya, Nggak bisa lepas ya. Bayarin bisa, Mas. bagus banget. Saya tarik cuma nggak bisa lepas. Iya. Iya, dan nggak bisa lepas lagi loh. Gimana? Nggak bisa lepas. Nggak cocok. Bukan modus, memang buktinya nggak bisa lepas. Boleh bertanya Mas? Boleh. Pakai bahasa manusia ya. Silakan. Iya. Aduh. Pak, kan ini termasuk bukan harga yang murah ya? Iya. Maksudnya sampai sekian puluh juta. Sangat mahal sekali kan? Ini jaminan mengenai keaslian, terus mengenai bahwa ini itu ada, apakah kayak sertifikat Sekarang atau apa ada. gitu? Ada. Ada. Oh, ada. Sertifikat. Ada fotonya juga. Berarti batu mulia juga ya termasuk. Iya, ada. Oh, ada sertifikatnya? Ada, bisa. Nggak Ada labnya. sembarangan. Semua batu lewat proses apa dulu nih Pak sampai dapat sertifikat itu batu ini? Wah, Kita ini daftar ke pertanyaannya sana langsung kayak- ada ininya, kalau labnya Mau beli. langsung bayar di situ. Oh, Kita ada. keluar. Jadi nggak sembarangan asal Kita bisa. buat bisa memo, bisa sertifikat, bisa. Terus gini Mas, kalau misalnya dari semua batu ini kan itu pasti ada fotonya kan? Iya. Dan itu kan kalau secara kasat mata orang awam nih ya, Iya. antara ini dengan ini aja kan, ini Iya. kelihatan kayak sama Nah, kan? ini ada perbedaan. Ini batu Garut. Umumnya itu dari
fosil kayu pohon gitu kan. Nah kalau ini dari batuan alam gitu, bedanya itu aja. Oh. Iya. Ada dia seratnya halus, lebih halus. Kayu tuh bisa ada. Iya. Oh, ini batuan 2000-an tahun mungkin. Iya, ratusan iya, tahun. Ini batu bacaan tuh yang fenomenal itu Mas. Iya, Yang itu lagi- warnanya tuh enak banget dilihatnya. Luar biasa. Itu kalau ditaruh sembarangan lu udah ngambil duluan ya. Berarti kalau misalnya udah ada sertifikat, itu udah ada jaminan bahwa Iya. ini emang asli kualitas Iya. bagus gitu ya. Masalahnya sekarang ada yang diwarna juga. Nah itu menghindari kayak Ada. gitu. Mas. Nah itu di sana nanti ada tulisannya, ada diwarna no heat atau ada yang diet ada. Diet. Ya di diet itu ditambah warna. Oh, kirain kegemukan tadinya. Pemirsa, setelah ini saya juga kedatangan penyanyi rock beserta isi-isinya rock. Ada melodi, ada bass, ada drum, yang menjadi kolektor batu akik. Siapa dia? Jangan kamu menatap. Bukan Mbak Mas. Terpaksa aku mencintai dirimu. Nah itu ada garis ya sedikit. Tahu aja ini dari Iya. Yaman apa ya? Jepang apa Belanda itu? Zaman. Itu zaman. Jadi kalau untuk Yaman ya kisarannya kalau di pasar bisa sampai ratusan juga. Untuk status palsu. Ingin ku bunuh ratamu saat jatuh bibir merahmu di depan kedua mataku. Hatiku terbakar jadinya tadi aku cemburu. Ingin ku bunuh rasamu saat dia peluk tubuh indahmu di depan kedua mataku. Angkatkan jadinya tadi aku cemburu. Meskipun aku baca rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku aja udah sakit hatinya. Mungkin memang nasibku yang selalu menunggu untuk jadi yang pertama. Mungkin ku katakan kepada saja bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga bahwa aku juga kekasih hatimu. Meskipun aku baca rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku merasa aku udah sakit hatinya. Ingin ku bunuh pacarmu saat dia cium bibir merahmu di depan teman-temanku. Maka aku jadinya saksi aku cemburu. Jadinya saksi aku cemburu. Jadinya saksi aku cemburu. Jadinya saksi aku cemburu. Saksi aku cemburu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan sekali untuk Yoga. Halo Mas Yoga, luar biasa. Silakan duduk. Monggo. Halo Mas. Mantep suaranya, vokalnya, prima sekali, artikulasinya jelas. Monggo silakan duduk. Oke. Kembali ke lab untuk Mas Yoda nih.
Bicara tema malam hari ini nih, sejak kapan dirimu ini ikut terkena demam batu akik nih, monggo. Demam batu akik. Nggih. Demam batu akik dari lulus SMA ya. Lulus SMA. Apa yang bikin Mas Yoga itu, Mas Yoda itu tertarik dengan batu akik? Apa? Tertarik karena apa ya? Ngelihat ini sih musisi luar kadang pakai batu juga gitu. Oh, siapa musisi luar? Ini kayak Jimi Hendrix kayak gitu dia pakai batu. Jimi Hendrix. Virus kalau Nah, nggak ini salah. Hendrixnya di sini lah, Jimi kemana nih? Terus Ini juga namanya Hendrix, dia juga pakai batu, tapi Jimnya nggak ada. Jimnya tuh lagi menggoda orang-orang lain itu. Itu Jin. Ya, Itu Jin. Jin. Oh, seperti itu ya. Gitu. Terus dirimu langsung terpikat gitu ya. Apa yang dipakai Jimi Hendrix itu? batu virus kalau nggak salah. Oh, virus. Itu penyakitnya teman saya itu. Balik karena kibirnya ada satu cincin yang tidak pernah ketinggalan dipakai, bahkan sampai tidak tergantikan posisi dengan batu yang lain. Emang kenapa sih? Boleh dong ditunjuk, makainya tuh di jempol kaki mana yang dipakai? Ini mas. Ini yang ini. Wah, mantep. Wah. Wes, keren banget itu. Sejarahnya apa nih? Bisa Ini sampai Pak begini? Iksan mesti ngerti ngerti. Caranya gimana? Jadi Nah, pertanyaannya apa sih. ya? Ini dikasih sebenarnya. Oh, dikasih. Dikasih sama kakek. Oh, ya Iya. nggak sembarangan. Iya. Kakeknya aja jarang makan nasi. Lontong sayur. Jadi itu dikasih kakek. Iya. Cara ngasihnya gimana, Cuk? Enggak sih. Ini gimana? Udah ada dari dikasih ke bapak. Oh. Dikasih ke bapak terus ini tuh cincinnya kakekmu gitu. Pakai aja. Gitu. Kamu kan suka cincin. Sebenarnya aku pakai yang cincin biasa gitu. Cincin batu kecubung Kebumen gitu. Terus ini kakek tuh dulu ada batu nih dipakai aja siapa tahu. Dulu tuh kerasanya kok gede banget gitu kayak orang tua. Tapi ternyata pas Lama-lama dipakai senyawa ya, suka. Pernah bilang apa kakek? Cuk, ini pakai ini. Enggak sih, dulu. nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Tapi bapak waktu ngasih itu ini nggak sembarangan loh. Ini cincin ini. Enggak sih nggak ngomong apa-apa, cuman ini tinggalannya kakek pakai aja gitu. Luar biasa. Ini Pak Sisa udah nggak sabar ingin ngomentari kayaknya. Itu batu apa namanya? Mesti dilihat dulu. Ya? Dilihat dulu. Mesti dilihat. Oh, pakai senter. Kalau ini akik Yaman nih jenisnya. Tahu Iya. aja Pak. Ya akik Yaman tapi ada Sulaimannya sedikit, ada garis itu. Akik Yaman. Ya itu ada garisnya namanya Sulaimannya dipanggil akik Kasih Yaman lihat, jenisnya ya. itu. Kasih Luar lihat biasa gitu. Pak Iksan tuh ngerti aja ya. Iya. Center. Center. Nah itu ada garis ya sedikit. Tahu aja ini dari Yaman. Yaman apa ya? Jepang apa Belanda itu? Zaman. Itu zaman. Ini orangnya penyabar ya Pepi ini. Gimana nggak sabar tiap hari ngadepin lu? Luar biasa. Khasiatnya apa? Manfaatnya? Akik Yaman. Itu kalau cerita-cerita itu Ini apa? aku seneng nih yang kayak gini. Cuman Legenda, saya sih legenda. nggak percaya Ya, ke sana ya. artinya. Cuman dia bilang kalau si Pitung zaman dulu itu si Pitung cerita Pitung itu dia pakainya batunya Yaman. Hitung, walu, songo. Iya, cerita Betawi tempo dulu itu. Pakainya kayak Omongan itu. nggak muka mesti Iya. benerin. Berarti bisa ngilang gitu. Bisa ngilang dan nggak bisa balik lagi. Pitung itu waktu dikejar Belanda, makanya situsnya kan ada di daerah Marunda sana. Saya datang di situ ada sumur yang konon rasanya ada 7 rasa. Dan pernah dirasakan beda-beda itu di sana sumur dekatnya Pitung itu. Itu pakainya itu. Maka ditembak tuh Pitung bilang dia Iya. nggak kena. Nggak mempan. Nggak Di kena. Bogor juga ada mas gede gini. Di belakang batu ditembak itu nggak mempan itu kita. Ngelawan. Raki-raki. Ya maksudnya kira-kira. Untuk batu akik zaman itu harganya kisaran berapa nih? Maaf ini objektif aja nih. Objektif. Batuan dalam negeri maksudnya lokal ya.
Nggak tahu lokal maupun interlokal lah pokoknya ya. Batu lokal itu nggak tentu juga, biasanya ada sampai ratusan juta juga ada, miliaran ada. Iya. Sampai miliaran juga ada. Itu batu-batu yang antik dipakai seperti Mas batu Yuda. gambar itu kan. Kalau Batu Mas gambar. Yuda Iya, ini batu berapa ratus? enggak, kalau ini enggak ngerti, kalau harga saya nggak ngerti. Kalau untuk Yaman ya kisarannya kalau di pasar bisa sampai ratusan juga sih bisa. Kalau bikin batu yang bikin dompet selalu bagus itu Sekarang hampir semua batu kayak gitu. Hampir semua batu. Ada. Iya. berarti Iya. Batu ginjal dibatangin. balik kan banyak nih koleksi batu akiknya. Kira-kira ada cara khusus nggak untuk merawatnya ini? Seperti apa cara merawatnya? Apakah harus Salon. dikasih air, kasih air. terus atau digosok, atau Krim mungkin bat. harus pakai air yang khusus dan sebagainya? Monggo. Pedikur minikur. Ya, yang rapi saja, naruhnya yang rapi seperti itu. Kemudian kalau biar tetap kelihatan mengkilat, mau direndam di air juga boleh. Betul ya Pak Ihsan ya? Air itu betul-betul tadi. Jadi untuk gosok-gosok ya kalau punya waktu pakai bambu katanya. Tapi saya jarang gosok, cuma rendam air atau ditaruh dengan rapi saja seperti itu. Gosoknya itu pakai apa yang bagus? Kalau nggak salah pakai bambu, ya betul. Kalau orang dulu pakai bambu, sekarang pakai dulu serbuk kinten ada. Ada serbuk kinten katanya dijual. Kalau pakai kaosmu sendiri yang kamu gini-gini itu yang mengkilap nggak batunya itu kaosnya bisa bolong dengan sendiri. Nah, dia diajak ngobrol sama orang datang, apa kabar? Iya gini. Nah, waktu itu emang gosok terus. Diajak main catur juga gitu, main catur enak ya gini ya. Balik lagi gini. Apa pikiranmu digosok biar mungkin. Kalah. Sampai kukunya hilang kan gitu. Bukannya kukirannya hilang, pikirannya juga nanti hilang. Di antara batu yang dipunyaan Mas Toro itu yang menurut Mas yang bagus yang mana di antara? Nih, Yang mana? Nih. Yang paling Yang paling pokoknya ini kayaknya anu Mas Dukul. Yang paling ini nggak unggul. sembarangan ini kayaknya. Ini dokternya nih. Ini batu-batu Pak alam Ihsan. semua ini Iya, bagus. iya. Iya, batu alam Indonesia semua sih bagus-bagus ya. Tiveranya baik. Ini batu Sumateranya. Ya, saya ya ingin menggalakkan batu Ya. akik itu Ya, karena betul. terutama Jawa Barat Iya, ya, Jawa Barat Sukabumi, Ya, ya. Jampang, Surade, terus Iya, Garut itu betul. batu alamnya bagus-bagus. Iya. Kemudian Makanya- Cilacap, terus Jawa Tengah. Ada juga batu alam yang dari Sulawesi ya, Iya. dari Papua. Makanya sekarang ada peraturan daerah jangan sampai ada orang yang membawa batu terus bongkahan dari bak terbuka itu dibawa harus dihancurkan dulu untuk perekonomian di antara di daerah situ biar berputar. Putar. terus. Ya. Balik galak. Untuk Pak Iksan lagi. Pak Iksan senyum-senyum sama saya. Terpukau atau gilani atau gitu? Lucu. Kocak ya meskipun ya. Kok bisa hidup? Penggemar model berat gini? ya. Bisa beri tips kepada kita semua pemirsa di rumah maupun di studio cara membedakan batu akik asli dan palsu. Karena teman saya sering nipu teman-temannya sendiri. Ini ada yang punya Karsono udah beli Wito, dipikir asli ternyata palsu. Terus alasannya isinya nggak cocok terus dikembaliin. Ini benar. Terus ini juga kadang-kadang ngasih ini asli nggak tanya dia nemu batu koral cuma dibersihin aja. Temen nipu temen ya kayak gini. Ini bener-bener teman saya tuh tega banget sama temennya. Ini hati ayam dari punya siapa? Dari Selamat. Kalau itu tuh sudah dari dulu udah. Ini teman makan teman kadang-kadang nih pula. Ini supaya pemirsa di rumah maupun studio bisa membedakan asli dan palsu agar kita Ngences. enggak. Saya geli Wito apa Karsono? 200.000 aja. Bisa ketipu ya. Padahal ngeluarin 5.000 aja berat.
200. Agar kita sebagai orang awam tidak mudah tertipu oleh teman-teman saya ini dengan harga yang mahal namun ternyata palsu nih. Monggo nih. Ya, sebenarnya sih ya, belajar batu itu Ini susah dengerin ya. nih, manfaat nih. Nggak bisa cepat seperti yang orang ini sekarang tahu-tahu udah bisa main batu. Itu lama sekali belajarnya itu dari kebiasaan sih, sering ngelihat barang ini. Tapi sedikit gambaran aja untuk batu-batu ini. Kalau batu-batu yang kristal itu biasanya di center ada bubble-nya sedikit. Bubble itu maksudnya yang Ada gelembung, bola itu ya. Itu barbel, Mas. Nah itu biasanya itu namanya obsidian, beling. Itu yang dari asli bahan botol, bahan kaca ini. itu berarti palsu. Ya itu. Nah sekarang sih lebih gampang lagi kalau sekarang ada labnya. Udah ada lab, nggak bakal ketipu lagi gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, Iya. Yang keduanya itu di center tadi, di center ada gelembungnya itu, ada bubble. Dan yang ketiga pasti Mas teksturnya keras. Kalau yang cari yang lebih bagus gitu batu kita pilihannya gini, dilihat dari clarity-nya, cahayanya lebih bagus, lebih jernih kejernihannya itu. coba ini punyamu yang palsu mana yang asli mana? Ada nih punya loh. Ini. Dijual. Ini teman-teman saya juga tergila-gila sampai kadang-kadang itu dia tuh tak tungguin ke atau membantuin saya cuma gosok batu tuh. Ini dia maaf di antara 5 yang palsu mana yang asli mana? Yang palsu mana yang asli mana? Jujur aja. Ini asli ini semua ini. Cuman ini aja yang enggak. Ini punya siapa nih? Ini asli semua. Ini Asli. jangan lihat dari cerahnya, jangan lihat dari terpukaunya. Seperti melihat orang tuh jangan don't look the book just from the cover, jangan lihat dari casingnya tapi dalamnya. Ini itu palsu. Itu tolong dibuang di luar. Balik ke lab. Berarti dia ketipu sama warnanya. Wah ini kuning mengkilat ini. Ini dulu dari Cinderella mungkin. Bukan Cinderella sepatu kaca, sepatu hansip tahu nggak? Bapak Iksan. Boleh sambil ditunjukkan cara mengetahui keaslian atau batu akik tersebut ke kamera dibandingkan. Mana lepas lagi. Nih yang palsu diambil lagi ya. Buat Buang perbandingan itu, ya. buang itu. Buat perbandingan. Oh iya. Ya ambil. Kamu lewat nih. Nih, tiga kamera. Lihat ya, monggo. Silakan Pak. Yang asli mana yang palsu? Ya, sana. Di luar aja ya sini. Nah ini yang asli-asli tadi kan. Gini aja Mas ya biar gampang ya. Iya. Wah, mantep. Nah gini ini yang asli. Silakan Pak. Iya. Ini pemirsa, Ya. bukan empat mata. Ini melihat cara yang efektif untuk melihat tips memilih batu asli atau palsu. Iya. Kalau ini kan maaf nih, ini bukan. Iya silakan Pak. Kalau ini ya emang itu dari kebiasaan juga sih yang lihat susah kalau untuk nerangin ini sedikit Secara gambaran aja ya. sederhana Iya. aja, Pak. Biasanya nah di sini tuh ada sedikit tuh, ada bubble ya. Iya, Tuh, ada gelembung. Ya. Kalau Palsu ini gimana? ini nggak ada gelembung dia. Nah, walaupun nih biar kecebong amatis juga nggak ada gelembung dia, bukan gelembung dia. Ini serat aja ada sedikit serat. Ini asli apa palsu nih? Asli. Aku udah gak sabar ingin buang. Iya. Asli. Ini punya siapa asli nih? Ini juga. Punya siapa nih? Ini namanya pandan nanas. Asli. Pandan nanas Iya, asli. Batu Asli. ini Ini batu. punya siapa batu nih? Indonesia. Asli nih. Wah, kamu Iya. tumben bisa beli Ini batu akik. segala. Akik. Iya, akik. Masuknya akik. Tuh. Yang ini Asli. akik. Ini akik. Punya siapa? Ini anggur. Anggur. Iya. Loh kok nggak? Anggur kan Ben. biasanya merah. Anggur. 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 Itu red. Asli juga. Itu mah red wine. Anggur. Jadi udah kelihatan. Iya. Ini apa nih? Kamu. Ini bagus nih. Ini juga bagus. Biduri lumut namanya. Biduri lumut? Iya, kalau di kita nanti mungkin nama bakunya apa nanti mau dinamain Biduri lumut terserah. Mas bagus. Asli Mas. nih, punya siapa? Ini apa nih? Bacan. Wah, ini bagus juga lumayan nih. Ini Lumayan bagus nih. ini. Bagus ya? Gimana? Iya. Asli? Kantongin Mas. Palsu? Buang aja kalau palsu. Bagus Mas ini bacan. Bacan dulu. Bagus. Bacan. Bacan. Oh, Punya siapa? saya. Kamu kok bisa punya kayak gini? Bagus, bacan. Temen lu itu curiga mulu.
Curiga mulu. Ya pasti curiga, wong penghasilannya 3M. 5.550. Kok bisa punya batu? Hah? Anaknya tukang batu gitu, yang bikin itu. Oh, kembali ke arah. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Iksan, Mas Toro, dan Mas Yuda untuk memberikan share and care, berbagi di acara yang sangat luar biasa ini. Bukan bermata, akhirnya pemirsa tahu cara memilih batu yang asli maupun yang palsu. Pemirsa, untuk semakin menambah meriah suasana malam hari ini, ada penyanyi dangdut yang ternyata menjadi korban batu ake. Langsung aja kita sambut penampilan dari Dewi Batu. Lagi batu ali, jarang dibelai, ngurus terus batu ali. Akan lupa ngurus anak, ngurus istri, ku jadi pusing sampai sakit hati. Semua aja deh. Oke. Akan sayang, tolong dan pulang sebentar. Minta uang masak, anak mau makan, malah beli batu-batuan. Aduh akan sayang, aku udah gak tahan. Kalau begini aja, semua jadi berantakan. Lagi-lagi batu ali, jarang dibelai, ngurus terus batu ali. Akan lupa ngurus anak, ngurus istri, ku jadi pusing sampai sakit hati. Lagi-lagi jarang dibelai, ngurus terus batu ali. Akan lupa ngurus anak, ngurus istri, ku jadi pusing sampai sakit hati. Oke, masih di bukan Pak. Balik ke lab. Batu ake merupakan salah satu batu alam yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Manfaatkanlah kekayaan alam tersebut dengan bijaksana, dan terima kasih saya pada malam hari ini, Mas Toro Margen, Mas Yuda, Pak Iksan, dan Mbak Dewi Batu. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, dan semoga tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang benar diambil. Tonton terus bukan tonton, senang cara bukan mata terbelokat. Lihat yang di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu lalu gaya kocak tubuh arwana, bikin gaya lebih ceria, hanya dibuka